Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan cyberbullying pada anak. Mungkin coba ke Bang Rian nih, terkait dengan pencegahan nih Bang. Apa aja sih yang bisa dilakukan baik di rumah ataupun di sekolah yang bisa mencegah cyberbullying pada anak? Ya, untuk pencegahan sebenarnya ada dua ya, ada dari diri sendiri dan juga kepada orang sekitar ya. Sebenarnya untuk diri sendiri ya, untuk remaja misalnya anak-anak maupun dewasa, satu hal yang paling penting ketika kita bermain sosial media ya, atau misalnya bermain di ranah internet dan media sosial yang mengharuskan data pribadi nih. Ini yang paling penting, bahwa kita juga harus menjaga privasi terhadap data pribadi. Jangan sampai kita memberikan data pribadi itu secara bebas ya. Jadi apalagi kepada orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu kita kenal latar belakangnya. Bahkan kepada orang kenal pun juga kita harus tetap menjaga keprivasian kita ya. Baik itu data pribadi, kemudian data diri, foto dan sebagainya, itu benar-benar kita harus bijak dalam bersosial media. Itu untuk individu. Tetapi balik lagi juga kalau kita ngomongin anak-anak dan remaja, ini sebenarnya kan anak-anak dan remaja ini kontrol penuhnya itu sebenarnya ada di orang tua. Atau ada di orang-orang terdekat yang dijadikan orang tua lah, yang dimana memegang kuasa penuh. Karena kan memang kita ngomongin soal anak dan remaja, bahwa anak dan remaja ini memang harus penuh nih kontrolnya dari orang tua dan orang sekitar keluarganya ya. Nah, yang pertama juga orang tua harus melek, jadi melek media, kemudian melek bagaimana mengikuti ya perkembangan zaman khususnya di sosial media. Yang kedua, batasi bagaimana penggunaan anak atau remaja di dalam bersosial media atau berselancar di media sosial. Itu yang paling penting. Yang ketiga, bagaimana orang tua, bukan cuman orang tua bersedia untuk memberikan fasilitas misalnya wifi, bersedia untuk memberikan kemudahan fasilitas handphone, gadget, tetapi juga orang tua harus bertanggung jawab, bersedia memberikan waktunya untuk anak ya, atau bersedia memberikan waktunya untuk mendampingi anak menggunakan gadget. Itu yang paling penting karena kontrolnya di sana. Nah, ketika hal tersebut bisa dijalankan khususnya dari orang tua dan kesadaran anak ya, dan hal ini juga tentunya perlu proses yang panjang ya, sehingga cyberbullying ini bisa dihindari. Bahkan juga cyberbullying ini bisa kita kelola dengan baik ketika ada hal-hal yang mengarah ke sana seperti itu. Oke, kalau misalnya dari edukasi sendiri nih Bang, apa sih sebenarnya edukasi yang bisa diberikan kepada anak-anak? Karena mereka kan untuk mengertinya juga belum terlalu mengerti ya terhadap dengan bahasa orang tua. Jadi edukasi apa sih yang paling simpel bisa diberikan kepada anak untuk mencegah cyberbullying? Ya, yang paling penting adalah bagaimana anak tersebut, kalau saya beri saran ya, bahwa ceritakan apapun ya yang terjadi pada diri Anda kepada orang tua. Jadi walaupun itu hal yang bukan cuma hal baik aja ya, tetapi hal pahit juga ceritakanlah kepada orang tua, karena hal apapun itu orang tua juga harus tahu. Itu step pertama. Ketika orang tua tahu hal-hal yang terjadi pada diri kita ya, anak dan remaja, bahwa nanti akan ada step selanjutnya nih. Step selanjutnya kan baik itu bagaimana penyelesaiannya cyberbullying, atau bagaimana berdiskusi secara emosional tadi ya, tangki emosional yang penuh tadi ya, sehingga hal tersebut meminimalisir bagaimana anak terkena serangan cyberbullying. Oke, boleh langsung nih Bang, kita udah di penghujung acara nih Bang. Bahwasannya udah banyak banget tadi ilmu yang diberikan. Boleh diberikan edukasi untuk masyarakat di rumah, pesan terkait dengan cyberbullying terhadap anak. Ya, mungkin pesan dan kesan terhadap masyarakat Bengkulu ya, atau masyarakat sekitar, bagaimana kita sebagai ini ngomongnya soal anak dan remaja ya, kita sebagai orang tua khususnya maupun orang terdekat harus lebih peka lagi bagaimana ketika ada perubahan perilaku dari anak ataupun remaja atau orang sekitar kita, sehingga bagaimana ketika kita peka itu bisa membantu lingkungan sekitar. Terus yang kedua,
jangan menormalisasi bullying ya, candaan yang dirasakan negatif. Karena apa? Karena ketika Anda atau kita atau kalian atau semua masyarakat itu melihat sebuah perilaku bullying, langsung laporkan baik itu ke orang tua, ke teman terdekat maupun ke bidang-bidang yang memang terkait. Karena ketika individu melihat perilaku bullying dan hanya melihat saja bahkan menikmati, itu sama saja kita juga melakukan tindakan bullying. Oke, baik, kalau misalnya itu tadi dari Bang Rian ya, kalau dari Mbak Diana boleh diberikan pesan singkat untuk masyarakat di rumah. Kalau saya melihat bahwa cyberbullying ini sebuah fenomena yang mungkin bisa terjadi pada siapa saja, dan mungkin ini bisa terjadi minimal once a life lah dalam kehidupan kita, sehingga kita juga perlu belajar bahwa bagaimana kita menguatkan lingkungan di sekitar anak-anak, di sekitar remaja khususnya. Ini tugas kita sebagai orang tua, bahwa ketika ada hal-hal yang terjadi, misalnya dia merasa direndahkan atau sebagainya, kuatkan bagaimana dia bisa bercerita kepada orang tuanya, dan dia bisa mencari misalnya bahwa even misalnya teman kamu nggak suka sama kamu, tapi ada mama sama papa yang tetap support kamu dan kamu selalu terbaik di mata kami gitu. Sehingga hal-hal simpel kayak gitu, ibaratnya anak tuh mau tenggelam gitu ya di kolam yang berapa meter, tapi dia tertolong dan gak jadi tenggelam, dan itu butuh sekali. Berarti memang peran orang tua itu sangat penting ya Mbak ya. Baik pemirsa, tentunya peran orang tua sangat penting dalam penanganan cyberbullying. Saya Syifa Nabila mohon undur diri dari Beranda Ruang Konsultasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.